ini beta baru bangun tidur teman-teman. Beta baru bangun tidur, tapi beta sudah cuci muka ya, cuci muka sudah, gosok gigi sudah, terus beta habis bikin kopi. Ini kopi. Kenapa ini beta lagi di kamar ya? Kenapa beta di kamar? Karena beta anak kan lagi tidur. Terus kalau yang si kecil itu, yang nomor 2, adik Fanny Fiona, dia tuh kalau tiba-tiba kaget bangun dan dia lihat beta soalnya ada di sampingnya dia tuh, dia suka tiba-tiba menangis begitu. Jadi beta menjaga saja supaya dia jangan menangis dan ketakutan gitu kalau beta soalnya ada di beta samping. Jadi beta sekalian bikin video bikin kontennya di kamar ya. Jadi beta baru bangun karena tadi malam beta ada live ya. Beta kan juga lagi sambilan nyambi usaha jualan. Rencananya mau jualan pakaian bal gitu ya. Cuman karena sebelum masih menimbang-nimbang dulu, masih belajar juga seperti apa. Jadi beta sementara beta tuh beta nih dari tadi bukan lihat di kamera loh ya, beta lihat di sini. Maaf ya, maksudnya beta lanjut. Jadi beta karena beta sondet baru belajar di dunia bisnis begitu. Memang sebelumnya beta sudah pernah jualan, beta jualan nasi ya, karena memang beta kalau untuk memasak itu sudah jadi beta penghobi. Jadi beta waktu itu pernah bisnis usaha jualan nasi, beta hanya di pinggiran karena beta belum berani untuk stay di satu tempat, sewa lahan begitu ya, karena beta belum mendapatkan posisi yang baik begitu. Beta belum melihat maksudnya peminatnya seberapa banyak. Takutnya beta ketika beta sudah buka terus nanti peminatnya kurang atau seperti apa, terus jadinya gulung tikar dan segala macam, kan sayang ya uangnya ya teman-temannya. Jadi beta memilih untuk usaha itu mulai dari yang kecil dulu gitu, kecil saja di pinggiran dulu. Kalau memang peminatnya sudah banyak, sudah bagus, tidak menutup kemungkinan untuk beta bisa membuka usaha yang lebih besar lagi begitu ya. Jadi singkat cerita, beta waktu itu jualannya nasi pedas, kan kebetulan beta ini kan ada darah Bali ya, beta darah Bali campur rote. Kalau di Kupang sini rote itu adalah suku rote ya, ada salah satu kabupaten tersendiri di luar kota Kupang namanya Pulau Rote. Jadi karena beta adalah campuran Bali dan beta lahir besarnya di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi beta sudah terbiasa dengan masakan-masakan luar ya, maksudnya artinya mau masakan Bali, mau masakan Sasak, Lombok, itu beta sudah terbiasa dan beta tahu untuk memasak itu. Dan kebetulan beta juga kuliahnya di luar, beta kuliahnya waktu itu di Malang. Jadi beta pun juga sudah terbiasa untuk untuk menikmati makanan Jawa yang dominannya agak manis ya begitu. Tapi kalau untuk di Kupang, orang Kupang sendiri itu kurang suka untuk makanan yang agak sedikit manis. Dia lebih suka ke cenderung yang asin ya, asin. Nah, terus beta mau di sini beta mau berbagi cerita ke teman-teman. Mungkin setelah itu beta mau lanjut untuk ini masak dan makan siang ya. Tapi sebelum itu beta mau cerita dulu. Jadi beta adanya sambilan itu seperti yang tadi bilang, beta mau sambilan buka bisnis ya. Karena kalau di Kupang sini, beta sampai itu di daerah lain. Kalau di Kupang sini boomingnya sekarang adalah jualan rombengan, kalau orang Kupang bilang ya, baju-baju bekas. Memang yang kualitasnya masih bagus, masih layak pakai, harganya juga sangat murah dan terjangkau untuk di daerah Kupang. Tapi contoh kalau untuk di daerah luar ya, mungkin untuk di daerah luar mungkin masih termasuk mahal, tapi kalau untuk di Kupang itu sudah sangat terjangkau. Dan itu salah satu bisnis yang sangat menjanjikan teman-teman. Kenapa? Karena kan tipikal masing-masing orang di setiap daerah itu berbeda ya pastinya.
orang Kupang dengan orang Bali, dengan orang Lombok dan orang Jawa itu kan pasti berbeda stylenya ya, berbeda gaya hidupnya. Nah, yang beta pelajari, beta di Kupang ini sudah sekitar, beta pindah di Kupang ini dari tahun 2001 sampai detik ini ya. Jadi yang beta pelajari dan yang beta tahu bahwa kalau di Kupang sini orang-orangnya memang lebih cenderung menyukai gaya berpakaian yang baik gitu, maksudnya mengikuti mode lah atau tren. Nah, jadi kalau memang kalau untuk bergaya ini katong di Kupang sini paling suka atau hobinya itu dengan brand-brand ya, maksudnya kayak baju, sepatu, tas gitu. Karena memang kenapa? Karena di Kupang sini segala sesuatunya tuh pesta. Artinya begini, kayak mau ulang tahun pesta, nikah pesta, terus wisuda pesta. Kalau dalam ajaran orang Kristiani ada namanya baptisan, dan orang Katolik itu kan ada namanya sambut baru ya, itu pun juga pesta. Terus untuk beribadah ke gereja pun juga pesta gitu. Karena mayoritas di Kupang ini kan mayoritasnya Nasrani ya teman-teman. Jadi itu. Jadi memang untuk baju-baju dan gaya berpakaian itu memang sangat penting dan sangat pada orang-orang Kupang pun juga sangat suka gitu. Ya, singkat cerita lah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi beta mau belajar untuk membuka bisnis pakaian bekas atau bal ya, kok di sini bilangnya itu bal. Cuman karena beta masih sambilan belajar begitu, jadi beta dengan beta pun kakak ini kan rencana nih rencana ini bukan rencana beta sendiri ya, rencana ini kan rencana beta dengan beta kakak gitu. Jadi beta sambilan nge-live pakaian yang memang beta sudah pakai lagi, nah masih sangat layak pakai, pakaian PL ya, preloved. Ini punya pribadi beta dan anak-anak yang memang sudah jarang beta pakai, itu pun pakainya cuma 1-2 kali. Jadi lebih baik beta jual supaya teman-teman di luar sana yang membutuhkan masih bisa mendapatkan pakaian yang mereka butuhkan dengan harga yang terjangkau, bahkan mungkin minim ya teman-teman ya. Beta sampai pikir dulu untuk dapat keuntungan berapa banyak. Yang beta pikir, beta di sini mau belajar dulu supaya beta tahu sistemnya seperti apa. Setelah itu baru beta berusaha untuk ke yang lebih besar lagi gitu teman-teman ya. Oke lah, singkat cerita beta mungkin itu saja beta mau cerita, mau sharing ke teman-teman. Mungkin beberapa waktu belakangan beta agak kurang jarang upload video masak, resep-resep ya, karena karena kesibukan beta sambilan ini ya, jualan itu ya. Jadi tapi setelah ini beta mau buat konten lagi. Setelah ini beta mau masak ya, beta mau makan, beta bikin yang simpel-simpel karena memang beta banyak, bukan sibuk juga, hanya pekerjaannya beta di dalam rumah nih terlalu banyak teman-teman. Jangan pikir ibu rumah tangga jadi pekerjaannya tidak ada, justru pekerjaannya sangat banyak, dan itu tidak habis-habis teman-teman. Ditambah lagi anak-anak kecil ya, teman-teman semua pasti tahu bagaimana anak kecil tuh kalau sudah bermain berantakin barang itu seperti apa tuh teman-teman pasti tahu, khusus ibu-ibu yang sudah punya anak usia mulai dari balita sampai umur 3, 4 tahun, 5 tahun itu, 6 tahun itu masih sangat riweh ya, ibaratnya orang bilang tuh riweh tuh ribet begitu. Jadi ya seperti itu, beta cuman mau masak ikan goreng sama bikin sambal. Beta mau bikin sambal ini, kalau di Kupang sini bilangnya itu sambal lawar daun bawang. Mungkin teman-teman di luar sampai tahu, tapi teman-teman harus tahu bahwa di Kupang ini ada sambal namanya sambal lawar daun bawang. Itu buatnya sangat simpel teman-teman, simpel sesimpel mungkin, soalnya diulik tidak diulik ya.
tidak macam-macam lah, tidak digoreng, tidak di apa, pokoknya bikinnya tuh terlalu simpel dan itu sangat enak dimakan dengan nasi panas, ikan goreng yang baru digoreng, terus makannya pakai itu sambal. Sambal itu sangat enak teman-teman. Oke, mungkin segitu saja untuk beta sharingnya ya, beta berbagi ceritanya ke teman-teman, karena memang mungkin selama ini teman-teman hanya melihat beta dari video masaknya beta yang tanpa suara, tanpa mukanya beta pun juga jarang-jarang begitu ya. Jadi beta mau berbagi kali ini supaya teman-teman tahu lebih beta tuh seperti apa, yang mana sih beta tuh ya. Beta tuh yang seperti ini ya, beta ini apa adanya seperti ini, maksudnya sonde yang aneh-aneh begitu ya. Beta sonde bisa untuk bermake up yang lebih atau apa, sonde bisa. Oke teman-teman terus saksikan video beta apa yang beta mau buat dan apa yang beta mau masak sampai nanti beta makan ya teman-teman ya. Oke, saksikan terus ya teman-teman. Ini sebelum beta masak, beta mau cuci piring dulu ya. Ada beberapa piring yang belum dicuci, ada dot anak-anak juga ya, karena kalau mereka bangun pasti mereka langsung minta dibikinkan susu. Jadi biar pas mereka minta dibikinkan susu semuanya sudah bersih, jadi beta bersihkan saja dulu sekalian baru beta lanjut masak. Ini beta juga mau bersihkan, mau cuci tempat rice cooker ya, karena nasi habis. Jadi beta mau masak nasi dulu biar nanti pas lauknya matang kita bisa langsung makan gitu ya. Jadi sonde perlu tunggu dulu nasi matang lagi, itu kan agak lama ya. Nah ini beta mau masak nasi dulu, kira-kira 5 mok ya, mok ukuran sedang. Kalau beta masak nasi memang biasa ukurannya seperti itu, kalau bukan 4-5. Soalnya kita kan di dalam rumah nih ada sekitar 8 orang. Jadi kalau masak sedikit-sedikit itu kan kasihan. Soalnya anak-anak dalam masa pertumbuhan ini mereka makannya juga kuat ya. Jadi beta mau cuci beras dulu, kemudian beta mau masak. Ini beta mau masukkan ke rice cooker. Setelah itu beta mau marinasi ikan. Ini ikannya ikan danderas kalau di Kupang bilang ya, tapi kok di tempat lain beta sonde tahu di tempat lain namanya apa. Ini karena masih ada darah daging sedikit, jadi beta cuci kembali. Terus beta cuma mau campur garam secukupnya saja, karena kebetulan ini ikannya ikan baru ya, jadi dia tidak terlalu bau amis. Kalau beta ikan setiap hari itu memang beta beli yang baru. Beta beli itu untuk 1 kali masak dalam 1 hari itu ya. Jadi beta mau simpan ikan yang terlalu banyak-banyak karena kurang segar. Karena ikan di kita di Kupang sini itu sangat gampang carinya dan tidak pernah kesusahan ikan. Setelah beta marinasi dengan garam, beta sisihkan dulu ikannya. Kemudian beta lupa, di rumah masih ada sisa sayur kol ya. Jadi kayaknya beta mau masak ini sayur kol buat anak-anak. Kasihan kan anak-anak kalau cuman makan ikan saja dengan nasi tanpa sayur. Karena ada sayur jadi beta mau tumis kol saja. Ini kolnya beta potong-potong dulu secukupnya saja. Beta iris-iris tipis Habis beta iris seperti ini, beta mau cuci, terus beta sisihkan. Nah ini lanjut beta mau bikin sambalnya ya. Ini daun bawang, beta pakai 1 ikat kalau di Kupang nih tadi beta beli 3 ikat seperti ini tuh 5.000. Jadi beta pakai 1 ikat saja untuk makan 1 kali. Karena kalau sambal seperti ini didiamkan lama dia berair dan jadi tidak enak karena ada tomatnya ya. Dan dia kan mentah, takutnya nanti kecut. Jadi beta masak tuh secukupnya beta cuci, kemudian beta mau potong-potong, beta mau iris, tapi beta irisnya sonde halus-halus karena sonde enak. Kalau sambal lawar daun bawang nih kalau dipotong halus tuh kurang enak.
jadi ya kira-kira 1 sentian begitu ya. Beta potong-potong. Sudah selesai beta potong-potong daun bawangnya, kemudian seperti ini ya, itu seperti itu teman-teman. Kemudian beta mau iris tomat dan lomboknya. Nah ini beta pakai 2 buah tomat, 2 buah saja. Beta cuci dulu, habis itu beta potong-potong. Kalau beta biasa potongnya tuh bentuk kotak-kotak, beta bentuk kotak-kotak, tapi sesuai selera teman-teman, mau dipotong seperti apa saja bisa. Cuman kalau beta terbiasa potongnya kotak-kotak begini ya. Setelah beta potong-potong tomatnya, beta iris-iris juga tipis lombok, iris tipis-tipis lombok seperti ini. Kemudian beta cuman hanya mau tambahkan garam saja sama penyedap ya, tapi kalau teman-teman sonde suka pakai penyedap atau lagi tidak ada penyedap pun juga sonde papa. Ini karena beta kebetulan ada ya, jadi beta tambahkan secukupnya. Karena sambal di Kupang ini sonde orang sonde suka yang manis, karena sukanya yang dominan asin ya. Seperti ini beta aduk-aduk campur sandia, aduk-aduk sandia. Cuman begitu ini sambal. Ini sambal ini terlalu gampang deh bikinnya simple sekali. Orang yang contoh masak pun juga bisa bikin ini. Nah, ini sudah jadi. Nah, kita sisihkan dulu itu. Kemudian ini beta mau iris-iris bawang merah, bawang putih. Beta lupa rekam sebelumnya, jadi sonde papa ya. Ini beta lanjutkan, beta potong bawang merah, bawang putihnya. Kemudian beta pakai cabai kecil tuh 3 atau 4 biji begitu, biar anak-anak sonde kepedesan. Besok pakai tomat karena nanti berair. Nah ini kemudian beta panaskan minyak, beta masukkan atau beta tumis ya bawang merah, bawang putih dan lombok yang tadi. Beta tumis sampai layu, sampai harum. Kemudian setelah layu dan harum, beta masukkan sayur kolnya ya, atau kalau orang luar taunya sayur kubis. Disini sayur kol beta masukkan, tapi beta sonde pakai air ya, karena kol ini kalau ditumis tuh enaknya tanpa air. Kan dari bekas cucian itu juga airnya kan masih ada, jadi dia tidak kering-kering sekali. Nah ini diaduk-aduk bolak-balik sampai dia sedikit layu. Beta tambahkan garam, gula, penyedap sedikit Nah, ini sudah jadi, sudah layu, sudah matang. Kemudian beta angkat. Oh iya, kalau beta nih memang kadang pakai penyedap, kadang sonde, karena tergantung kebutuhan teman-teman ya. Kalau beta mau taruh ya beta taruh, kalau sonde ya sonde, hasilnya pun juga sama menurut beta ya. Ya ini beta angkat dulu tumisannya. Kemudian setelah beta angkat, beta pakai wajan yang sama, beta masukkan minyak lagi secukupnya untuk menggoreng ikan. Setelah minyaknya panas, beta mau ambil sedikit minyak goreng, beta mau tambahkan ke sambal yang tadi sudah bikin. Tapi kalau tidak mau pakai pun juga tidak apa-apa, hanya beta karena suka Kalau teman-teman dong yang sonde mau pakai, sonde papa, sonde masala, dia tetap enak kok. Oke, setelah itu, setelah matang, setelah minyaknya panas, beta masukkan ini ikan, beta goreng sampai kecoklatan, sampai kering seperti ini nih. Kemudian beta angkat, beta tiriskan dan beta angkat. Ini beta angkat. Setelah beta angkat, kemudian beta lanjut lagi menggoreng ikannya sampai habis. Nah ini dia masakannya sudah selesai teman-teman. Ini dia sambal yang sangat simple sekali membuatnya, tetapi sangat enak rasanya. Sambal lawar daun bawang, ada tumis kol ini ya, kebetulan karena memang mama telat bangun ya, jadi mama masak yang ada di kulkas saja, jadi tidak sempat beli sayur di tukang sayur. Ini ikan yang tadi, ikan danderes yang sudah digoreng ya, seperti ini. Mama mau siap-siap bagi makan
untuk Papa Ai ya. Nah, ini nasi yang sudah beta bagi, beta mau kasih makan bepo adik Papa Ai. Nah, itu dia Papa Ai. Ya mungkin selama ini teman-teman belum pernah tahu penampakannya Papa Ai seperti apa. Itu dia ya. Itu dia Papa Ai, adiknya Mama yang mengalami keterbelakangan mental atau Down syndrome. Yang sekarang umurnya dia sekarang sudah 25 tahun teman-teman. Tapi memang tingkah lakunya dia masih seperti anak-anak. Memang seperti itu ya. Anak yang menderita Down syndrome memang seperti itu ya, seperti anak-anak. Tapi itu sudah menjadi tugasnya beta karena dia ini titipan dari orang tua ya, ketika orang tua sudah tidak ada lagi. Oke, sambil menunggu Papa Ai makan, beta juga mau makan. Karena beta susonde kuat menahan godaan ini. Beta justru lapar ya teman-teman, beta mau makan. Sama-sama dengan Ade Fiona ada di bepung samping. Jadi ini menu yang sangat simpel, sangat enak. Teman-teman di rumah bisa jadikan salah satu referensi teman-teman untuk memasak di rumah ya. Mau buat sarapan kok, mau buat makan siang, makan malam, ini cocok. Oke, sambil tunggu beta makan. Cukup sekian ya video dari beta. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Dan ingat selalu tebarkan kasih dimanapun ketong berada. Oke, terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.